orang tua pendahulu kita bahwa membangun sebuah jemaat ini adalah bukan hal yang mudah, tetapi Jemaat Sion Baru adalah sebuah jemaat yang berada dalam lingkup pelayanan Pelasis Lambanan, Sinode Gereja Toraja Mamasa, dan merupakan denominasi gereja yang beraliran Kristen Protestan. Sekitar pertengahan tahun 1958, beberapa orang tua saat itu dengan penuh pertimbangan berkumpul di Bamba, tepatnya di Alang Ambena Datu, dan mengambil inisiatif serta memutuskan untuk memisahkan diri dari jemaat Pena dan membentuk cabang kebaktian tersendiri, sekaligus juga di sanalah pertama kali jemaat terdahulu melakukan ibadah hari Minggu. Kemudian jemaat pada saat itu mendirikan tempat ibadah darurat yang disebut Gereja Beang karena menggunakan daun beang sebagai atap tempat ibadah. Para tua-tua penginisiatif dari jemaat terdahulu diantaranya adalah Bapak Matius Buntulangi atau Ambena Datu, Bapak M. Bobolangi, Bapak Demianus Karaeng atau Ambe Pandita, Bapak Ruben Buntulangi atau Bapak Anto, Bapak Mallo Paloli atau Ampena Buntu, Bapak M. Bobolangi, Bapak Mangambo, dan Aseba, serta masih ada sekitar 18 kakak yang bergabung menjadi anggota jemaat pada waktu itu. Tepatnya di tanggal 7 Juli tahun 1958, berdirilah sebuah cabang kebaktian yang diresmikan oleh Pendeta Podo yang awalnya diberi nama Gereja Beang dengan jumlah 25 kakak yang terdiri dari 114 jiwa dengan jumlah majelis 7 orang, yaitu Bapak M. Buntulangi, Bapak D. Karaeng, Bapak R. Buntulangi, Bapak M. Paloli, Bapak M. Bobolangi, Bapak Mangambo, dan Aseba. Seiring berjalannya waktu, jemaat pun semakin berkembang. Dari tempat ibadah menggunakan atap beang, lalu diganti menggunakan atap alang-alang dan berlokasi di Buntu. Sementara itu juga, jemaat mulai mengangkut kayu dari hutan untuk persiapan pembangunan gedung gereja yang lebih baik lagi. Jumlah anggota jemaat pun semakin bertambah. Hingga pada tahun 2006, gedung gereja Jemaat Sion Baru ditahbiskan oleh BPMS GTM. Waktu terus berjalan. Hingga hari ini, di tanggal 7 Juli tahun 2025, Jemaat Sion Baru telah menginjak usia yang ke-67 tahun dalam berjemaat. Bukan hal yang mudah untuk sampai di titik ini. Ada begitu banyak pergumulan dan tantangan yang telah dihadapi oleh para pendiri jemaat terdahulu. Bahkan sampai hari ini pun tantangan dan pergumulan itu semakin kompleks seiring dengan begitu banyaknya perkembangan yang terjadi. Pergumulan dan tantangan yang ada bukan hanya berasal dari luar jemaat ini, namun juga berasal dari dalam tubuh jemaat ini sendiri. Saat ini Jemaat Sion Baru berjumlah 147 kakak dengan jumlah 529 jiwa.
dilayani oleh satu orang pendeta klasis, yaitu Pendeta Yusrianti Bandelani STH, satu orang tenaga magang, 18 orang penatua, 9 orang diaken, dan 1 orang koster. Dengan harapan yang begitu besar bahwa di usia saat ini Jemaat Sion Baru akan tetap menjadi wadah persekutuan orang percaya untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Menjadi persekutuan yang terus berkenan bagi Tuhan, saling topang menopang dalam membangun jemaat baik secara fisik maupun rohani. Dirgahayu Jemaat Sion Baru yang ke-67 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sejarah singkat berdirinya Jemaat Sion Baru. Dari narasumber orang tua Ibu Rantai Bonek atau Indona Sura yang merupakan satu-satunya saksi hidup berdirinya Jemaat Sion Baru. Pada masa itu beliau masih muda. Baru 7 Juli 2025. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-67 Jemaat Sion Baru. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sumber kehidupan dan pertumbuhan gerejanya. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan menyanyikan nyanyian syukur, bersorak-sorainya dengan nyanyian Saya Jemput Jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 392 bait 1 sampai 3.
Ayatnya yang ketiga dinyanyikan kaum laki-laki. Bersama kita nyanyikan Aku Bernyanyi. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah syukur ulang tahun Jemaat Sion Bareng yang ke-67 adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Berturut-turut dipersilakan pujian paduan suara dapel 2. Me lo boleh aquí anda, me lo boleh disandarkan di sini atau di kayak dia. Oh iya. Wah, tidak dapat kedua. Lebar. Kenapa? Gimana? Iya. Halo. Halo. Bos. Kenapa satu tidak? Halo, batik. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Apakah itu serapan atau memang dari copyright? Dengan segala kerendahan hati kita mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami sebagai jemaat-Mu. Bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat, firman Tuhan datang kepada kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Kita respon dengan menyanyikan NKB 203 ayat 1 dan 2. Adakah tempat baginya? Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan
kehadiran kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah Allah Bapa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami sadar bahwa hamba-Mu adalah umat yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan keterbatasan, yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini bukan karena kuat dan hebatnya, semata-mata oleh karena kasih anugerah Tuhan di dalam memberikan tanggung jawab melayani Tuhan. Berkati kami semua yang akan menjadi pendengar. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk mampu mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Agar firman-Mu tidak berlalu dari pendengaran dan hati kami, melainkan menjadi suluh dan pedoman dalam hidup dan kehidupan ini. Segala gangguan dalam ibadah ini Tuhan tolong jauhkan dari kami, agar ibadah kami boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita pada saat ini sesuai dengan tema yang disiapkan dari Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kita baca secara berbalasan, ayatnya yang genap saya yang akan membacakan, ayatnya yang ganjil Bapak Ibu saudara-saudara yang akan membacanya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk malam merenungkannya. Haleluya. Shalom. Selamat siang. Selamat siang. Shalom. Semoga semangat kita untuk mengatakan shalom juga terus menjadi bagian dalam hidup kita dalam ibadah syukur pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita berkumpul dengan hati yang penuh syukur, sebab anugerah dan kasih setia Tuhan telah menyertai kita selama 67 tahun. 67 ini lansia atau apa? Sudah lewat? Ya, ini bukan waktu yang singkat, tetapi sebuah sejarah iman, sebuah warisan rohani, dan sebuah panggilan yang terus bergaung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ayatnya yang ke-19 itu yang akan menjadi ayat perenungan kita bersama pada saat ini. Dan di bawah tema bersama-sama kita merenungkan bertumbuh dalam kasih.
bertindak dalam amanat Kristus. Bertumbuh dalam kasih dan bertindak dalam amanat Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini dikenal sebagai amanat agung, adalah kata-kata terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Jadi Yesus naik ke surga itu bukan hanya pergi meninggalkan kita, tetapi lebih daripada itu ada sebuah amanat yang diberikan kepada kita. Bukan hanya untuk kita dengarkan, tetapi juga adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan. Ya, terima kasih bahwa kembali dalam perayaan ulang tahun ini kita diajak untuk merenungkan nas ini dan bersyukur kepada panitia bahwa bisa menjadi sebuah tema. Pergilah adalah perintah yang aktif, yang mengajak kita bahwa gereja yang hanya berdiam dan tidak menjangkau dunia adalah gereja yang melupakan panggilannya. Di bawah tadi di atas ada subtemanya, semakin semangat, semakin berperan di dalam melakukan tugas panggilan, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Ini panggilan bukan hanya untuk mewartakan, tetapi juga di dalamnya mendidik, membimbing, dan membentuk iman, dan membaptis. Bukan hanya kita berkata-kata memberitakan firman, tetapi lebih daripada itu kita diajak untuk melakukan sebuah tindakan, yakni membaptis. Ulang tahun, saya katakan tadi, bukan hanya sekedar perayaan, tetapi waktu untuk melihat ke belakang, waktu untuk melihat ke dalam, dan juga waktu untuk melihat ke depan. Apa yang kita lihat ke belakang? Kita melihat ke belakang bahwa kasih setia Tuhan selama 67 tahun. Dari awal berdirinya jemaat, pelayanan para pendeta dan penatua, hingga berbagai tantangan dan sukacita yang dilalui, kita harus bersyukur. Bukan bersyukur karena tantangan, tetapi bersyukur bahwa sampai pada saat ini kita masih ada. Karena itu, seperti yang kita tahu, kita dengarkan sejarah jemaat tadi, bagaimana perjuangan untuk berdirinya sebuah jemaat. Ya. Dan kalau saya tidak salah dengar tadi, dalam sejarah jemaat masih perlu juga dibenahi, kalau bisa dituliskan juga sudah berapa pendeta yang melayani di jemaat. Ya, kita bersyukur itu kalau kita lihat ke belakang. Kalau kita melihat ke dalam, kita bertanya, apakah selama ini kita sudah benar-benar menjadi murid Kristus? Apa yang dilakukan oleh murid, Bapak Ibu Saudara-saudara? Anak kalau masih sekolah, dia itu pagi-pagi sudah harus hadir di sekolah jam sekian. Dia harus disiplin, dia harus dilatih untuk mendengarkan, melihat, dan menikmati apa yang dipelajari. Ya. Apakah kita sudah benar-benar menjadi murid Kristus? Apakah kita sedang bertumbuh dalam iman atau hanya hadir secara rutin tanpa pertumbuhan rohani? Ini kita jawab masing-masing, ya, saya tidak berani mewakili kita untuk menjawab. Dan tugas kita melihat ke depan, bahwa kita diingatkan untuk tidak puas dengan keadaan sekarang, tetapi melangkah dalam visi Kristus, yakni menjadikan semua bangsa muridnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, amanat agung ini adalah sebuah panggilan untuk bergerak keluar. Yesus berkata, pergilah. Dia tidak berkata, duduklah dan tunggulah orang datang. Dia tidak mengatakan itu, tapi ini sebuah perintah kalimat aktif, pergilah. Artinya bahwa kita dipanggil untuk bergerak. Gereja tidak boleh pasif, gereja tidak boleh tertutup atau nyaman
tetapi gereja harus menjangkau dunia. Yang kedua, dikatakan pergilah artinya menjadikan murid bukan sekedar membaptis atau menambah jumlah anggota, tetapi membentuk manusia yang belajar dan hidup di dalam ajaran-ajaran Kristus. Lalu yang ketiga, ketika dikatakan pergilah, ini menunjukkan bahwa visi misi gereja harus universal, tidak terbatas suku, usia, ataupun latar belakang. Sehingga tadi saya bertanya, di usia 67 ini bukan hal yang mudah lagi bagi kita, tetapi ya dihitungkan dari umur, ya malah dikuala anggap dari kita maklopot. Kita disampaikan memberikan apa yang kita mampu berikan di usia itu, tetapi yang perlu adalah kita bukan hanya gereja untuk kita, tetapi untuk dunia. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa artinya menjadi murid dan menjadikan murid? Menjadi murid Kristus. Untuk apa menjadi murid? Kita harus lebih dulu menjadi murid yang sejati, setia di dalam pengajaran firman, mau menyangkal diri dan memikul salib, hidup dalam kasih dan pengampunan, terlibat dalam pelayanan, bukan hanya jadi penonton. Itu dikatakan menjadi murid Kristus. Lalu yang berikutnya, bahwa menjadikan murid di dalam keluarga menjadi sebuah pertanyaan, bahwa apakah anak-anak kita mengenal Kristus? Apakah kita menjadi teladan iman bagi mereka? Lalu di lingkungan sekitar, apakah tetangga melihat terang Kristus dari hidup kita? Atau bukan justru sebaliknya? Lewat pelayanan sosial, apakah gereja kita menjadi berkat nyata bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang tertindas, dan juga bagi mereka yang sakit? Sehingga di usia 67 tahun, ibarat pohon yang telah bertumbuh besar dan berakar kuat, saatnya menghasilkan buah yang lebat. Yang berikutnya, kita harus menyatakan amanat Kristus di dalam tindakan. Misi amanat agung di tengah tantangan zaman. Kalau kita melihat keadaan zaman sekarang ini, di mana banyak orang yang lebih suka sibuk dengan urusan pribadi, iman bisa menjadi kebutuhan yang nomor 2, bukan yang utama. Syukur Bapak firman Tuhan pada saat ini menjadi perenungan kita, bahwa amanat agung itu tidak berubah. Yesus katakan pergilah. Dunia boleh berubah, budaya boleh bergeser, tetapi panggilan Tuhan tetap pergilah. Apa yang menjadi tantangan bagi kita pada hari ini? Yang pertama, bahwa generasi muda semakin jauh dari gereja. Jemaat perlu menjangkau mereka lewat pendidikan iman yang kreatif dan relevan. Kurang lebih 6 hari, 1 pekan di Tabone, di situ kita melihat luar biasa talenta-talenta, semangat anak-anak kita yang menjadi masa depan keluarga dan gereja. Ini yang perlu kita pikirkan. Tantangan kita pada hari ini bahwa teknologi mengubah cara hidup dan berkomunikasi. Jemaat harus hadir di ruang digital untuk bersaksi. Bagaimana kita menggunakan media-media? Mereka sudah belajar di sana banyak hal di kelas Flow IT,
dia sudah bisa membuat bahan-bahan pengajaran itu di dalam bentuk TikTok dan sebagainya. Itu diajarkan di sana. Kemudian juga sampah-sampah yang ada bisa diubah menjadi sesuatu yang berharga. Itu sudah dipelajari oleh anak-anak kita. Kemudian juga cara berbicara di depan umum, public speaking dan sebagainya. Jadi anak-anak kita itu pergi ke sana tidak untuk pergi berlomba seperti kita, tetapi mereka pergi belajar. Ya. Ini juga kita harus jadikan sebagai alat bagi anak-anak kita untuk bisa berkembang. Yang ketiga, tantangan untuk tidak melakukan amanat agung adalah kesibukan dan materialisme. Ini juga yang membuat orang kadang lupa pada nilai kekekalan. Kita harus mengingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudara-saudara. Amanat agung tidak akan berhasil jika kita pasif dan diam. Jemaat harus bergerak keluar dari tembok gereja, menjangkau dunia nyata. Ya tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa harus kita mulai dari dalam diri, harus kita mulai dari dalam gereja sebagai jemaat. Ya. Supaya tidak ada kesenjangan yang terjadi di dalam jemaat. Ingat, kita tidak semua sama. Saya memberikan sebuah gambaran sekolah minggu itu, nama kuaya lagunna. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Apa artinya ini? Anak kita masih meminta, anak kita masih butuh dukungan. Ya, ternyata saya juga baru sadar dan mudah-mudahan saya bertobat, kita mengajak. Saya mengajak kita semua untuk itu. Kemarin ada pemimpin ibadah yang dipanggil khusus dari Toraja, guru BK SMA Barana, yang juga pendeta gereja Toraja, namanya Ibu Rotua, ya, mengajar kita bahwa dawan mukwai ini anak-anak yang gak pusing. Tuh, kalau ada kita itu mau kerjakan kita sibuk-sibuk, ya ulah kok dulu untuk pusing ini main anak-anaknya. Tanpa kita pikir bahwa jam makan kita dengan anak-anak itu beda ya. Oke, pas lemah dia kasih, lemah dia nak mama, kok pak, tak apa waktunya. Dan begini-begini, itu ingat, mereka belum mampu untuk memberikan. Lalu juga, jangan juga salahkan pemuda ketika dengan bangga dia menyanyi begini. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita. Memang Teoto lah tak aku mandok tapi ada lulu mende cuma ya anak. Oke, nak siamu ya semangat siamu ya. Mari kita jadikan itu semangat mereka sebuah semangat yang juga adalah masa depan gereja. Dengan semangatnya pemuda lembak bagi kita ukat menanyi tua. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan. Ada tak? Tanpa sadar Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran kita sebagai orang tua untuk kulilana pelaimu anakku, kamu kubelana kali bahasa semuanya. Itu terjadi di dalam sebuah jemaat yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah harapan kita. Mau tidak mau kita akan sampai pada saat itu. Karena itu, pada saat ini kiranya kita semua diajak, dan saatnya nanti kita semua berkata, hidup ini sudah jadi berkat. Itu ada saatnya kita sudah waktunya kita mengatakan hidup ini sudah jadi berkat. Latak waliu, iko mak tu dak mangurang siapa? Iko belum menanya. Iko belum menanya mangurang siapa? Ini selalu saya ulang-ulang. Bahkan setiap ibadah saya katakan itu.
Karena tanpa kita sadari, terkadang kita mau memberikan diri kepada pelayanan Tuhan ketika gigi sudah tidak sempurna dan bodi kita sudah tidak tegak lagi. Nah, kami teman-teman, madan minum nih kok, nah anak muda, madan minum nih kok, lemenan nih tersinggung dikit. Karena memang kita sudah tidak mampu. Di suatu menanya di poni, pamelo-melo pabulat-bulat di patasu. Soal kita menjadi syarang karena gigi sudah tidak. Jadi, mari kita gunakan setiap kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, kemarin juga saya baru dapatkan, ternyata melayani Tuhan, melayani gereja itu sangat-sangat beda jauh. Ketika kita hadir untuk melayani Tuhan, tantangan apapun yang kita terima, bahkan kita tidak diterima di dalam memberitakan firman, bahkan kita dikatakan laku-laku pokoknya indio pelasen pak sambayangan. Jangan hati-hati, jangan sampai itu kita lakukan hanya untuk melayani gereja, menyenangkan gereja. Tetapi mari kita tetap menerima itu, bahwa itu apa yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan tema kita, bagaimana kita menjadi jemaat yang mengutus? Pertama, melalui keteladanan hidup. Murid tidak dilahirkan lewat kata-kata kosong, tetapi lewat hidup yang mencerminkan Kristus. Jemaat yang setia, jemaat yang rendah hati dan murah hati adalah sebuah kesaksian hidup. Supaya orang tidak akan mengatakan, Susi Rakaya Jopak Kalakona jemaat baru yang sudah 67 tahun. Tetapi dia akan mengatakan, seperti itulah jemaat yang sudah bertumbuh dewasa di dalam iman. Melalui keteladanan hidup. Tutur kata kita, tindakan kita. Yang kedua, melalui pendidikan dan kemuridan. Sekolah minggu, pelayanan pemuda, persekutuan keluarga harus menjadi ruang kemuridan. Kita tidak hanya butuh acara, tapi pembinaan rohani yang membentuk karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Saling menerima. Dan aku mau jojoy tidak kata melo pakaianmu. Saling mengampuni, saling melayani di dalam kasih. Bukan hanya karena tugas, tetapi lebih daripada itu, karena itulah tugas kita. Melalui pelayanan sosial, Yesus tidak hanya mengajar, tapi menyembuhkan dan melayani. Jemaat yang melaksanakan amanat agung harus juga menyentuh kehidupan mereka yang miskin, kehidupan mereka yang menderita, dan kehidupan mereka yang tersisih. Menderita itu bukan hanya karena tek pakaian, tek dan nandena, tetapi yang paling parah adalah itu ketika menderita secara batin, tidak akan menerima sukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, di usia 67 tahun, Tuhan tidak sekedar ingin kita bersyukur, tetapi kita kembali pada misi yang telah dipercayakan kepada kita. Kita melanjutkan sejarah jemaat ini dengan menjadi gereja yang taat pada amanat agung, yaitu gereja yang terus pergi, gereja yang terus mengajar, gereja yang terus membaptis, dan gereja yang terus mendidik dalam kasih dan kebenaran. Mari berkomitmen untuk bertumbuh sebagai murid Kristus yang sejati. Mari berkomitmen untuk melayani, bersaksi dan memberitakan Injil. Berkomitmen untuk tidak puas hanya dengan yang lama, tetapi siap untuk pergi ke dunia membawa terang Kristus. Sebagai buah dari pemuridan, jika tidak ada pemuridan, maka yang akan menggantikan kita adalah orang yang sama dengan kita pada saat ini.
Lalu kita mengatakan, anna te siamu ya den kemajuan, anna susi-susi lu siamu ini. Kita lupa bahwa perlu kita mendidik, perlu kita membina anak-anak kita yang akan juga menjadi pengganti kita dalam melayani. Ingat, kita melayani Tuhan bukan hanya untuk melayani gereja. Kalau kita melayani Tuhan, tidak akan ada lagi yang tersinggung, titik-titik tersinggung. Nah, kalau kita memang melayani Tuhan, tidak ada yang akan berkata anak kauri, anak kamiri. Ya, bisa dikamirin, ya. Ya. Itu bisa jadi ketika yang kita fokuskan, kita tidak sadar tugas yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita hanya mau menyenangkan sesama. Kita mau tidak salah-salah di dalam pelayanan gereja. Tetapi kita lupa bahwa kita sedang melayani Tuhan. Jangan sampai pelayanan kita sangat-sangat menyenangkan semua yang hadir pada saat ini. Tetapi apakah Tuhan juga senang di dalam perayaan kita? Seperti pelita di atas kaki dia, jemaat Sion Baru merayakan ulang tahun yang ke-67 harus bercahaya bagi dunia. Seperti garam yang memberi rasa, kehadiran kita harus membawa damai dan pengharapan. Selamat ulang tahun Jemaat Sion Baru yang ke-67. Tuhan menyertai langkah kita. Mari kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari untuk merespon firman. Jemaat saya jemput berdiri untuk bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Diana Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Silakan.
kami mau berdoa, membawa segala harapan kami kepadamu ya Tuhan, menjadi hamba-Mu dalam lingkup sinode, klasis, dan BBMJ. Dengarkan harapan-harapan kami Tuhan, agar setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami boleh kami lakukan dengan segala sukacita, dengan penuh kesungguhan hati, karena kami melayani Tuhan, bukan melayani sesama. Kami berdoa bersyukur atas segala kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu yang Engkau nyatakan bagi jemaat Sion Baru yang merayakan hari ulang tahun yang ke-67, semata-mata oleh karena kasih dan anugerah. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau telah menyertai dari awal pembentukan jemaat sehingga boleh bertumbuh sampai pada saat ini yang kami saksikan dan kami nikmati secara bersama-sama. Berikan selalu kekuatan iman, berikan selalu percaya yang sungguh, mulai dari orang tua, pemuda-pemudi, anak dan remaja, agar kami terus mampu menjalani kehidupan di setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan bagi kami. Dan saatnya kami semua berkata, hidup ini sudah menjadi berkat. Ajar kami untuk terus menikmati setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk berjuang di tengah-tengah dunia ini sebagai warga dunia, dan juga sedang dalam pertandingan iman sebagai warga kerajaan surga. Bapa dalam surga, kami berdoa Engkau kiranya terus memberkati dan melindungi jemaat-Mu, agar setiap hal yang dijalaninya boleh selalu aman di dalam berkat-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, Allah yang selalu melampaui segala akal, hati, dan pikiran, yang juga akan terus menuntun dan menyertai setiap umat-umat-Mu untuk hidup di dalam terang Kristus, mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini, terlebih di dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu untuk senantiasa menikmati kasih dan setia-Mu saat ini, bahkan juga sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepadanya. Berkati selalu dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam setiap harapan-harapan mereka, terkhusus di dalam kehidupan sebagai persekutuan jemaat Sion Baru. Biarlah di setiap tutur kata kami, di setiap pelayanan kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan jika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, ampuni kami ya Tuhan, agar kami selalu layak untuk datang berserah diri kepada Tuhan dan bersyukur atas segala kebaikan. Berdoa untuk setiap kehidupan hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan di dalam pelayanan di tingkat klasis bahkan sampai ke sinode. Engkau kiranya terus memberkati kehidupan mereka, berikan kuat sehat, dan mampukan untuk terus menyembah tugas dan pelayanan itu, mengajak kami bersama memuliakan Tuhan, dan setiap pelayanan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Berdoa untuk orang tua kekasih kami, tua-tua jemaat yang telah mengambil bagian di dalam memulai pembentukan sebuah jemaat. Terkhusus kepada orang tua kekasih kami Indona Surat yang masih menjadi saksi hidup di dalam terbentuknya jemaat Sion Baru. Kami mohon Tuhan, Engkau selalu berikan kekuatan iman, Engkau selalu berikan sukacita di dalam masa tuanya. Walaupun secara fisik tidak mampu untuk berjalan ke gedung gereja, tapi kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai, memberikan kekuatan
dan kasih setiamu terus dinikmati walaupun di rumah, namun dalam keyakinan bahwa Tuhan selalu mempersatukan kami di dalam memuji dan membesarkan nama. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kiranya Tuhan terus menopang dan menyertai kami semua. Terkhusus kami berdoa bagi panitia di dalam perayaan hari ulang tahun jemaat yang ke-67 ini. Engkau yang akan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya. Dan juga kami percaya bahwa tentu Engkau memperhitungkan segala jerih lelah mereka, agar semuanya itu menjadi sukacita dan berkat, baik bagi diri keluarga maupun di dalam persekutuan. Dan kepada kami semua, kiranya kami senantiasa menikmati syukur ini di hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Segenap jemaatmu yang tidak sempat hadir pada saat ini, yang jauh oleh karena pekerjaan, tuntutan ekonomi, Tuhan berkati dan lindungi. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang sudah lanjut usia, kiranya juga Tuhan terus memberikan kekuatan, sehingga sukacita yang kami alami pada saat ini menjadi sukacita kami bersama, bahwa ada sukacita, ada berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sampai pada saat ini, sebagai panitia, poster, pemain musik, kantoria, operator LCD yang mengambil bagian dalam akta liturgi, dan semua kami sebagai jemaat. Sehingga setiap apa yang kami lakukan adalah bagian bahwa Tuhan memberikan kasih anugerah yang juga kami pakai untuk melayani Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Berikan selalu kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Bersembahan dengan sukacita dan hati penuh syukur. Sambil mengingat kata Alkitab, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Untuk persembahan natural akan diletakkan pada akhir ibadah. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 133 ayatnya yang pertama hingga 3. Firman-Mu kali
berdiri untuk menyerahkan diri dan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang penuh sukacita ini, kami datang dengan hati penuh syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami mengakui bahwa semua berkat pertumbuhan, pelayanan yang terjadi hanyalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata. Kami merespon kasih dan berkat Tuhan dengan membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah sehingga dilayakkan untuk melengkapi pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu, sehingga gereja jemaat Sion Baru semakin menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Berkatilah setiap tangan yang telah memberi, tanamkan komitmen dalam hati kami untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan persembahan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Habis bagian. Segala yang terbaik
Semoga pujian ini menjadi pujian kita bersama dengan semangat baru sebagai gereja yang hidup, bertumbuh dalam kasih, bertindak dalam amanat Kristus, dalam menyatakan tugas dan panggilan kita, bersaksi, bersekutu, dan melayani. NKB 100, kita nyanyikan ayat yang pertama sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janji yang teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan bahwa ke jalan. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan bahwa ke jalanmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi berkat, dan sebagai jaminanmu maka terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita boleh selesai. Mewakili BPMJ dan seluruh jemaat Tuhan dan seluruh tamu undangan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani kita pada siang hari ini, dan juga ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik pemuda yang boleh mengambil bagian. Terlebih juga diucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, para undangan yang boleh hadir bersama-sama dalam mengikuti perayaan ulang tahun jemaat. Dan sebagai lagu penutup, kita menyanyikan nyanyian kontemporer nomor 111, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah jalanku, agar merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan berikan dalam mencari
yang